Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Nah, jadi di hari ini insya Allah aku akan share mengenai evaluasi mingguan, karena kemarin itu ada yang request ya teman-teman, gimana sih untuk penulisan dan juga rincian catatannya. Insya Allah aku akan share di video kali ini secara detail ya. Nah, untuk evaluasi minggu pertama terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, untuk minggu keduanya dari tanggal 7 sampai 14, begitupun minggu ketiga dan juga minggu keempat durasinya sama ya teman-teman, 7 hari. Nah, untuk minggu pertama aku evaluasi di tanggal 6, karena biasanya di tanggal 7 itu langsung ke pasar dan juga langsung beli ini itu ya teman-teman, takutnya uangnya udah kepake sedangkan belum budgeting ya, nantinya itu malah suka buyar ya teman-teman. Jadi untuk evaluasinya dilakukan 1 hari sebelum memasuki budgeting minggu selanjutnya. Nah, oke, ini untuk catatan rincian dari belanja sembako. Ini pelaksanaannya atau belanjanya di tanggal 1 bulan 1 2025. Di sini aku ada beli beras 37.000, dapatnya itu 2,5 kilo. Untuk minyak 19.500, untuk kopi kapal api 6.000, kemudian pewanginya 9.000, bihun 3.000, tepung 3.000. Kemudian ada telur, belinya seperempat, harganya 8.000, untuk pasta gigi 11.000, dan untuk budget dari ladaku dan juga sambal itu tidak termasuk minggu ini ya teman-teman. Kebetulan di minggu terakhir itu di bulan Desember masih ada sisa sekitar 10 ribuan, jadi aku tambahin untuk belanja sembako. Nah, jadi untuk total rincian di belanja sembako ini sebesar 96.000 dari yang sudah dianggarkan 100.000 rupiah. Nanti kita akan samakan ya teman-teman untuk isi dompet budgeting mingguannya dan juga total rinciannya apakah sama gitu ya untuk sisanya. Fungsinya supaya kita tahu kemana aja sih arah uang yang kita punya dan untuk pembelian apa saja. Seandainya tidak ada sisa pun kita tidak akan merasa bersalah ya teman-teman, karena tidak akan menduga-duga ini uangnya kemana ya, larinya kemana ya. Seenggaknya kita akan tahu di minggu selanjutnya kita akan melakukan strategi kayak gimana supaya keuangan kita itu bisa cukup ya. Nah, ini selanjutnya dari budget anggaran ke pasar sebesar 200.000 rupiah. Untuk pembelanjaannya aku nggak ke pasar ya teman-teman, karena Pak suami belum libur, jadi di sini belanjanya sistemnya ke tukang sayur, tapi tetap aku catat per hari ya. Di bulan kemarin aku mencoba untuk pakai aplikasi mencatatnya, cuman kemarin itu kendala di memori ya teman-teman, jadi aku hapus lagi aplikasinya, pakai lagi dicatat manual kayak begini. Ini lumayan sih, jadi kita kayak berasa tiap hari itu ada tugas ya teman-teman, tugas untuk mencatat. Nah, ini lanjut untuk catatan rincian di belanja ke pasar budget 200.000. Ini untuk tanggal 1 ada beli ayam 30.000, kemudian sayurannya itu 28.000. Jadi totalnya 58.000 ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak ingin mencatat per item itu juga bisa, tinggal ditulis aja secara ringkas. Misal untuk tukang sayur 30.000, untuk jajan 20.000, itu lebih simpel. Cuman kita suka lupa ya teman-teman untuk pembeliannya itu apa aja. Nah, lanjut di tanggal 2-nya ada beli tahu 10.000, kemudian ada beli sayur juga. Dan di sini aku beli protein hewani, totalnya itu 40.000 rupiah ya teman-teman. Selanjutnya di tanggal 3-nya ada beli bahan untuk salad. Di sini ada telur seperempat, tomat, wortel, jagung, kemudian ada lalapan juga dengan total 20. Di tanggal 4-nya ada beli sayuran pakcoy, kemudian tempe, ada lele juga setengah kilo, dan juga lalapan timun ya teman-teman dengan total 29.000. Di tanggal 5-nya ada beli ikan kembung dan juga perkedel dengan total 19.000 rupiah. Kemudian di tanggal 6-nya itu sayuran aja dan juga bahan-bahan untuk bikin capcay ya teman-teman dengan total 25.000 rupiah. Nah, jadi ini aku hitung dulu ya teman-teman, di tanggal 1 tadi 58.000, tanggal 2-nya 40.000 rupiah. Untuk pengeluaran di tanggal 3-nya 20.000, tanggal 4 29.000, di tanggal 5 19.000, dan di tanggal 6 25.000. Nah, kalau udah ditulis kayak gini, jadi nanti ke depannya kita akan tahu
tahu ya, biasanya untuk over budgetnya itu untuk biaya apa, apakah untuk makan, jajan, dan lain-lain. Jadi kita akan tahu sendiri ya teman-teman. Dan nantinya bakal ketahuan strategi kayak gimana yang mungkin akan kita terapkan. Nah ini setelah dihitung totalnya 191.000, berarti untuk sisanya itu sekitar Rp9.000. Nanti kita akan samakan ya teman-teman, apakah sisanya sama di tulisan dan juga isi dompetnya. Untuk budget family time di catatan itu 40.000 dan juga untuk jajan anak di catatan sama ya teman-teman, Rp40.000. Nah ini kita akan samakan ya tadi di belanja mingguan atau belanja sembako. Untuk total keseluruhannya 96.000, untuk sisanya 4.000 dan ini sama untuk isi dompetnya ada 4.000 juga. Lanjut di sini ada belanja ke pasar. Untuk sisa di catatan Rp9.000 karena habisnya kan Rp191.000. Alhamdulillah di sini sama ya teman-teman, untuk sisanya Rp9.000. Ini lanjut aku catat ya di kategori sisa budget. Jadi nanti kita akan jumlahkan untuk total keseluruhannya ya di budget minggu pertama ini. Nah, jadi untuk sisa anggaran di setiap minggunya, setiap kategori itu pasti berbeda-beda ya untuk sisanya. Tidak menentu teman-teman, kadang ada sisa ya alhamdulillah, enggak pun ya enggak jadi masalah ya. Yang penting sudah bisa cukup menjalankan amanah ini selama 1 minggu. Nah ini selanjutnya dari budget family time, tadi sisanya Rp10.000, kemudian dari dana jaga-jaga, dari anggaran Rp50.000, kemarin aku top upin ya teman-teman, ada keperluan yang harus dibeli, jadi untuk sisanya sebesar Rp15.000. Jadi dana jaga-jaga ini berfungsi ketika aku membutuhkan dana ekstra untuk pembelian apapun ya teman-teman, atau untuk kebutuhan apapun. Dana jaga-jaga ini bisa dipergunakan untuk mengcover atau menambahkan ya yang kurangnya. Nah, selanjutnya untuk budget jajan anak di sini anggarannya Rp50.000 per minggu, untuk sisanya Rp10.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini akan aku jumlahkan ya teman-teman untuk keseluruhan budget di minggu pertama ini. Alhamdulillah 1 minggu sudah terlewati. Oh iya, tadi untuk budget galon dan gas itu sudah habis ya, tidak tersisa. Dan untuk budget bensin Pak suami, aku nggak tahu ada sisa apa enggak karena setiap minggunya tidak pernah aku tanyakan lagi ya ketika uang yang sudah masuk ke Pak suami. Jadi kadang Pak suami pun ngajak jajan atau jalan-jalan pakai sisa budget anggaran tersebut. Lanjut ini teman-teman, untuk sisanya alhamdulillah di minggu pertama ini sebesar Rp48.000. Padahal aku menganggarkan udah amat sangat ngepres banget ya di tengah kebutuhan yang sedang pada naik ini. Alhamdulillah ngerasa terbantu banget sih ketika menjalankan budgeting mingguan, lebih bisa terkontrol, terkendali, apalagi kita bisa ngerem ya teman-teman setiap minggunya. Jadi pembelian pun nggak sembarangan, nggak main ngambil aja, bener dipikirin matang-matang ini kepake apa enggak, jangan sampai apa yang sudah kita beli itu malah mubazir dan kebuang ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan apa yang sudah dibeli ini bakal habis ya. Nah lanjut teman-teman, untuk sisa uangnya ini aku masukkan ke dompet budgeting bulanan di kategorinya masing-masing. Jadi nanti pas evaluasi bulanan itu baru ya dimasukin ke sinking fund atau ke saving challenge atau untuk pembelian apa aja. Karena kalau misalkan dimasukin di saving challenge awal, takutnya di minggu kedua atau minggu ketiga kita membutuhkan budget yang ekstra. Gak mungkin ya kita ngebongkar lagi tabungan yang sudah kita masukin. Malah suka males ngelanjutin nabungnya ya teman-teman. Makanya untuk sisa anggaran per minggu ini dimasukin ke kategori masing-masing dulu, baru di akhir bulan dimasukin ke sinking fund atau saving challenge. Alhamdulillah walaupun dianggarkan ngepres, tapi alhamdulillah bisa cukup, bahkan ada sisa ya teman-teman. Karena biasanya kalau dianggarkan lebih kadang itu ya habis-habis juga, dianggarkan ngepres juga insya Allah bakal cukup ya teman-teman. Karena biasanya ketika budgetnya sedikit kita bakal trigger atau ngerasa tertantang ya untuk bisa memakai uangnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.